absen dulu ya seperti biasa. Kalau ini panggil namanya langsung ya. Aisyah Dwi Oka, oke? Lebih ada. Siap. Widya Dojana Satra. Kemudian Amelia Zana Algi Zahiratul Hobi, Ahmad Sofi. Ahmad Sofi adalah Lailatul Badriah, Siti Aisyah, Nadira, Rifki Basumi Rahmat, Nabila Fikri, jatuh ya. Nah itu sudah dijemput, kita kenapa ya? Kemudian Ahmad Qasim Jarot, Karel, kemudian Muhammad Yudan. Ya, berapa hari sudah? 2 hari. Wow, ini siapa dua hari? Nanti siapa ya? Ediro. Yusron Arif. Kemudian Muhammad Badrul. Aprilia Putri juga ya? Dia pergi panggil namanya? Siapa? Oh, Davin. Sudah ya, hari kita mau belajar tentang apa? Bab pertama ya. IPS bab pertama tentang tema keberagaman lingkungan sekitar. Ya. Materi pokoknya adalah materi tentang berkenalan dengan alam. Kenapa Mungkin? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan alam ya, materi ideal dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Manusia itu siapa? Ya kalian ini ya. Kemudian menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Kemudian menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan alam sekitar dan terakhir menunjukkan hasil pengamatan. Jadi nanti ya setelah materi ada video materi, kemudian nanti akan dibentuk kelompok itu nanti ya. Kelompoknya di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok pas ya. Nanti mengerjakan, kemudian nanti ada hasil kajian pengamatan sederhana. Jadi yang tema kecil akan penuh nanti. Sebelum masuk ke materi, ini di sini ada sedikit quote ya, sedikit untuk mewadahi dari yang panas ini ya. Sekarang ini kan kalau pekerjaan kita panas ya contohnya. Belajar itu ibarat menanam sebuah pohon. Ibaratnya kalau belajar itu kalian ya, kalau pohon tahu pohonnya ya, pohon itu kalau tidak ditanam, pohon itu kalau sudah ditanam ya, tapi tidak dirawat dan disiram maka akan lanjut dia akan mati. Kalau belajar itu seperti itu, jadi kalian harus diasah setiap hari disiram. Belajar itu tidak hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah. Jadi siapa yang ternyata sudah belajar? Masa ini senang kalau ini bagus kan. Ini sudah siap tapi awalnya masih semangat sekali ya. Selamat siap. Siap. Kita kan sekarang belajar tentang berkenalan dengan alam. Ya. Kalian tanya kan tadi sudah tanya ya. Sudah belajar apa enggak sudah semua jawabannya lengkap. Sekarang gue yang tanya. Apa yang kalian ketahui tentang alam? Siapa yang tahu tentang alam? Apa yang terbesit di benak kalian? Kira-kira mendengar tentang kata alam. Anak-anak dulu. Enggak apa yang terbesit di benak kalian kalau mendengar tentang alam? Alam adalah tempat tinggal manusia. Iya. Karena saya pakai ya. Tenang dulu berpakai. Alam adalah tempat tinggalnya manusia. Kemudian ada lagi. Orang jangan mau kalah dari cewek-cewek alam ya. Alam. Kata alam. Apa yang ada di benak kamu? Pertama kali muncul. Apa yang kalian? Apa kata kamu? Jangan dulu. Karena nanti saya
sulit betul. Kata Mbak Zaira, alam pohon ya, pohon kemudian sungai, ada gunung itu juga alam. Itu sekarang lagi ya. Kalau yang ini kok dijajah apa? Katanya mungkin yang tentang alam. Dinosaurus. Ya kemudian apa lagi? Apa itu apa? Alam. Dong. Ya, apa ya dulu tadi ya tadi. Betul itu sangat betul ya. Ini sebenarnya bumi pancing-pancing kalian supaya kalian itu namanya terus di alam, kata alam itu pasti kalian langsung terbayang tentang pemandangan-pemandangan yang indah ya, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada hutan ya, kemudian ada yang paling dekat dari ya udah sekali ya, kemudian bisa nikmati, bisa tarik nafas dari tempat duduk kalian sekarang ya, nah itu adalah bagian dari alam ya, dimana kalau tanya Mbak apa lagi, apa dikasih tahu ya, Mbak Anu sudah belajar dari mana-mananya. Alam adalah tempat di mana makhluk hidup ya, seperti makhluk hidup itu siapa? Hewan. Itu hidup tinggal ya, dan berinteraksi. Di sini kalian mulai paham ya, alam itu apa ya. Jadi nanti di akhir pelajaran mungkin ada kuis dan bahasa India. Kalian harus semangat, harus fokus ya. Yang kedua, mengapa alam disebut sebagai sumber kehidupan manusia? Kira-kira kenapa? Alam itu kan juga yang disebutkan alam kan tadi ada gunung, sungai, ya, udara segar dan sebagainya. Kenapa? Kok alasannya itu menjadi sumber kehidupan manusia? Nah, ada apa yang itu ya? Kenapa kok menjadi sumber kehidupan manusia? Betul. Karena memang alam itu ya ada sumber dari segala kehidupan manusia. Tanpa alam sebenarnya manusia itu langsung mati, tidak bisa hidup. Hanya oleh sekarang cintailah alam. Sebagaimana alam juga memberi kita kehidupan di dalam mau ambil air sebagai apapun juga. Ya, mau bercocok tanam tanahnya itu kan jadi alam ya. Terserah bebas mau kemana-mana saja ya. Tanpa ada pembatasan, namanya itu kita sebagai sebagai manusia harus sadar akan kelestarian lingkungan alam. Sekarang setelah kalian belajar tentang alam dan manfaatnya alam bagi manusia, tadi kan harus berkehidupan ya. Yang ketiga, bertanya, bagaimana kondisi alam di sekitar rumahmu? Loh, tempat tinggalnya beda-beda ya. Saya ingin bertanya, Aisyah tinggalnya di mana? Nah, yang mana sebenarnya di Labuan di daerah Labuan ya. Kondisi lingkungan alamnya di daerah Labuan itu sekarang masih asli atau sudah bagus dan sebagainya? Masih asli, suasananya masih jarang polusi. Beda dulu. Kalau Mbak Amel, rumahnya di mana Mbak Amel? Di Kakak. Suasana kondisi lingkungan alamnya seperti apa kalau di Kakak? Banyak pepohonan, masih asli juga ya. Nah, sekarang namanya kalau Gabriel, Mas Gabriel. Jadi rumahnya di mana Mas Gabriel? Di Kaucen, sih dari ya. Itu gimana kondisi lingkungan alam sekitarnya? Sering banjir. Itu sudah namanya sudah lihat ya lingkungannya. Polusi juga. Iya, ya, ini kan ya soalnya jarang ada pepohonan ya. Enak enggak kira-kira? Ketimbang kamu kalau kamu jajan ke sana, jajan ke gunung. Sekali. Nah, gimana sih kalau rasanya enak jajan ke gunung yang banyak pohon apa ada di rumahmu yang daerah kota? Enak di situ ya? Iya. Sama kayak gitu ya. Makanya di situ manusia itu adalah kejadiannya adalah yang bisa merawat alam sekaligus juga bisa merusak alam manusia. Iya. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi mungkin kita lanjut dulu untuk belajar materi-belajar kita. Jadi kita sudah belajar tentang alam itu apa, manfaatnya alam itu bagaimana, manusia ya, dan kondisi alam di sekitar lingkungan sekolah ya, tempat tinggal dan alammu masih tahu ya. Kalau di lingkungan kita, meskipun kita ada di kota ya, di MTS di Bulak-Bali ini kita di kota, tapi depan belakang itu pohon biasa ya. Jadi masih termasuk kondisi lingkungan alam yang asli ya. Ini kita akan dulu video pembelajaran dari ini. Kita akan simpan baik-baik karena ini bisa.
dari lingkungan biotik yang mana terdiri dari makhluk hidup seperti manusia dan lingkungan abiotik yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, batuan, udara, dan air. Jadi secara mudahnya lingkungan kita itu terdiri dari alam dan masyarakat. Ngomongin tentang lingkungan, pasti kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya lingkungan. Kita sebagai manusia pasti berinteraksi dengan masyarakat ataupun unsur-unsur dari alam. Misalnya seperti saat kita memakan, pasti kita membutuhkan bahan dari alam kan? Atau saat kita membutuhkan bantuan, pasti kita juga membutuhkan manusia lainnya kan? Nah, karena kita membutuhkan lingkungan sekitar kita, yang pertama kita berkenalan dulu dengan lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan alam. Sejak dari dahulu, manusia itu selalu bergantung dengan alam. Memangnya apa buktinya kan? Kalian tahu zaman penasaran kan? Dulu zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Pada zaman itu, manusia sudah bergantung dengan alam. Contohnya seperti menggunakan bahan alam untuk membuat alat. Kalau ngomongin tentang zaman dahulu, gak lengkap rasanya kalau kita tidak belajar tentang sejarah perkembangan yang dibagi menjadi beberapa zaman. Kayla akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan yang dibagi menjadi beberapa zaman menurut pembagian skala waktu biologinya atau tempat. Yuk kita simak bersama-sama. Sejarah perkembangan ini berdasarkan skala waktu biologi. Yang pertama, zaman Arkaik. Zaman ini merupakan zaman tertentu, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, kulit bumi masih panas surut, hasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Lantas, apa dia kehidupan yang muncul? Yang kedua, itu zaman Paleozoik. Nah, di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman kehidupan ini berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak tempat tumbuh. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut sebagai zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira zaman ini berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai 5 miliar besar, sehingga pada zaman ini juga sering disebut sebagai zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain yaitu jenis burung dan binatang khusus. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya, pada zaman ini jenis reptilnya mulai mengalami perubahan. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier atau zaman ketiga dan zaman Kuarter atau zaman keempat. Zaman Tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun silam. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang khusus seperti ikan. Zaman Kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Pada zaman inilah muncul manusia jenis Homo sapiens yang memiliki jenis manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Buat kalian sudah semakin tua, tapi kita selalu bergantung dengan alam dan bumi kita. Apalagi banyak sekali aktivitas manusia yang merusak bumi dan alam kita, seperti menebang pohon secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, dan menambang batuan secara berlebihan. Aktivitas manusia yang merusak akan menyebabkan banyak sekali kerugian, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dan sebagai siswa, kita bisa mulai untuk mengurangi dan mencegah pencemaran dengan langkah-langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan plastik secara berlebihan, menggunakan transportasi umum, tidak membakar sampah, mulai menanam pohon, dan memanfaatkan barang-barang bekas. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran. Lalu, apalagi ya yang bisa mengurangi dan mencegah pencemaran? Ya, bisa komen di bawah ini ya. Nah, tadi adik-adik sudah berkenalan dengan lingkungan sekitar kita, yaitu lingkungan alam. Alam merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena kita selalu bergantung dengan alam. Maka dari itu, kita harus menjaga alam, karena kalau alam kita rusak, bagaimana kehidupan kita dan kehidupan manusia selanjutnya? Sekilas video pembelajaran tentang berkenaan dengan lingkungan alam. Masih semangat? Kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan video. Di sini untuk layanan tulis bagikan LKPD ya, setiap nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, ini dikasih nama ya, dikasih nama kelompoknya masing-masing. Mungkin berikan waktu 5 menit ya, silakan diisi. Jadi saya perwakilan yang boleh perwakilan kemudian sama-sama dicatat ya. Jadi sama-sama. Ini sudah kecil, jadi saya tulis.
usah panjang kan saja. Saya sederhana. Nama kalau anu yang mana ya? Kalau tidak tahu silahkan ditanya. Angkat tangan. Apa? Yang pertama yang perlu kalian perhatikan ya, ini ada yang nanya, pertanyaan bagus. Di situ ada tabel observasi lingkungan sekitar sekolah, itu pertanyaan pertama ya, kolom. Yang dimaksud dengan unsur lingkungan apa di sini? Ya, ada di sini misalnya ya. Contoh apa yang kamu temukan di sekitar sekolah misalnya ada pohon, ya ada pohon, ada tanah, ada batu, kemudian ada air, kemudian ada udara, ada tumbuhan, ada hewan, ada air, dan sebagainya. Nah, unsur di situ kalau unsur lingkungannya diisi dengan tadi kan sudah belajar ada unsur abiotik, ada unsur biotik, ya. Kemudian ada unsur sosial, ada unsur sosial itu misalnya apa tuh? Misalnya ada di situ sistem membuang sampah pada tempatnya dengan sampah dan membuang sampah pada tempatnya berarti kan struktur sosial, unsur sosial. Maksudnya itu tidak banyak berarti unsur sosial ya. Segisi. Kemudian kondisinya seperti apa? Misalnya tempat sampah kondisinya seperti apa? Kondisi pohon, pohonnya seperti apa kondisinya? Apa sudah layu mau mati dan sebagainya. Kemudian kalau ada keterangan tambahan bisa diisi. Kalau tidak ada ya khusus. Isi dulu itu ya. Yang pertama. Nanti yang baliknya dijelaskan. Terus artinya yang penting ya. Kalau yang ketiga itu lingkungan buatan. Ya. Kalau yang ini kan observasi lingkungan sekitar sekolah, ini yang khusus lingkungan buatan di sekitar sekolah. Jika ada unsurnya apa, fungsi lingkungannya apa, kondisinya kalau ada tidak. Unsur buatan, misalnya komputer, ya. Terus ada apa lagi? Kolam, kelas, kamar mandi, apa lagi? Terus apa lagi? Kolam, ikan apa yang jadi kondisinya terawat atau tidak? Yang pakai D ini ya isinya materinya bisa membedakan mana yang lingkungan alam yang asli dan mana yang luar. Karena itu nanti ya. Kemudian itu paham mana yang asli mana yang bukan itu. Unsur-unsurnya apa saja. Tulisnya bisa nanti ya kemudian kalau mereka ini kelompok anti. Dan habis ini Rifki ya tulis yang terakhir soal terakhir Rifki. Mana yang namanya Rifki? Tahu namanya di mana nih? Di Bagian agak ke bawah aja dia. Kalau kopiannya jangan miring-miring. Sudah, maksudnya yang menit ya, kurang 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ini. Ya. Hai. Halo. Hai. Jadi kita sedikit teman ya. Kita punya sedikit teman. 1 menit lagi. Nanti untuk temannya yang tidak masuk tadi dulu bisa kasih tahu ya. Ya. Iya. Jangan mau Lah ya. Nah.
Maksudnya menurut pendapat tadi, lingkungan alam itu yang asli ya, lingkungan alam asli seperti apa, lingkungan buatan seperti apa ya. Langsung di alam titik 2, buatan titik 2. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan alam di sekitar sekolahmu? Bisa bagaimana? Kemudian ketiga, apa hal positif ya, yang baik berarti ya. Tahu ya perbedaan positif sama negatif itu. Perbedaan positif yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan apa hal positif tadi di video sudah ada kita baca. Bisa contoh ya, buang sampah pada tempatnya. Gitu. Kemudian yang keempat, nilai-nilai Pancasila apa saja yang bisa kamu terapkan dalam menjaga alamnya. Dari 5 Pancasila itu adalah alam. Pancasila yang membawa saja. Kalian sambil pikir, jangan lupa ya. Karena itu bersama. Satu. Maksudnya saya tunjuk ya. Wow. Sudah selesai. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan ya. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Kamu yang buatan kalau buatan itu kan abiotik tadi ya. Kalau abiotik kan bukan alat asli ya. Soalnya kalau buatan itu seperti ya tanah seperti manusia itu pilihannya termasuk kapal yang abiotik. Sudah ya namanya. Betul. Terima kasih. Iya, itu ada ya, betul. Bisa dicek dulu ya, minum ya. Sekarang letakkan tangan seperti ini ya. Ini sini juga lihat ya. Namanya apa? Nama permainannya adalah Oke. Yang merasakan permainannya? Ya. Nanti kalau bumi bilang up, berarti yang paling bawah ke atas ya. Dan tangan yang ini yang di atasnya berarti jangan sampai kamu harus menghindar ya. Jangan sampai kena. Jadi kalau up akan berarti ke atas ya. Kalau down berarti ke bawah. Berarti yang bawah sampai ke ya. Jadi kalau saya kamu menghindar. Contoh yang pertama ya, yang pertama ayo siap. Fokus. Down. Harus menghindar ya. Harus menghindar ya. ya sih. Ini adalah ekspresi biasa. Ya. Up and down. Berarti siap sampai 2 3. Up. Kan? Ya. Up and down. Down. Up and down. Nah, itu tidak ada. Kalau akan naik berarti yang ini sama ya. Up. Up and down. Up. Nah, Oke. sampai kena ya. Ya, namanya up and down. Oke. Up and down. Up. Ke atas nih. Up. Yang kanan nanti maju. Ya, 1 2 3 up and down. Up and look. Ceritanya adalah down.
Nah, ini dia punya kelompok A, B, sama C ya. Sebelum kita menuju akhir materi, Bunda punya jadi ya, diamnya nanti ada uang. Yang bisa menjawab pertanyaan dari kuis sekarang maju anak-anak. Siap? Semuanya paham? Di sini sudah tulis judulnya hari ini kita belajar tentang berkenalan dengan biotik sama unsur abiotik. Siapa yang bisa katakan jawab istilahnya langsung? Kemudian yang kedua ada cara mencegah pencemaran. Siapa yang bisa? Proses bukan Kemudian menurutmu apakah manusia bisa hidup tanpa alam? Tidak. Kita tidak boleh sadar ya kalau kita tidak bisa hidup tanpa alam. Dan cara sederhana kamu menjaga lingkungan alam yaitu dengan apa? Tadi ya rehabilitasi sebagainya. Jadi saya sudah paham bagaimana lingkungan alam itu adalah kehidupan manusia. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita masih dengan
contohnya di YouTube ataupun di ya, di sini ada juga menjaga kebersihan dan membuat proses bisa ya, bisa ya. Jika mau ditanyakan silakan saja. Sampai sini paham? Paham? Silakan. Jadi coba ya, tulisnya membuat poster tentang lingkungan anak itu paling bagus ya. Posternya nanti kemudian akan dipakai di sekolah ya. Sampai sini yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Paham ya? Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita siap-siap ya. Siap-siap. Silakan.